Shalom everyone. How are you guys doing? Apa kabar semuanya? Saya percaya karena berkat anugerah Tuhan, kita semua ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Tuhan kita ajaib. Amin. Mari yang di rumah semua tepuk tangan. Mau tepuk tangan, mau dancing for God. Let's do it. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amen saudara. Katakan sekali lagi. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, amin, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja mulia Tuhan. Oh, we worship you God. Oh, thank you Jesus. Amin Tuhan. Yes Lord. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, amin. Engkau Raja mulia untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yes Jesus. Oh, we worship you Jesus. We glorify your name Jesus. We love you Jesus.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, Engkau dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai bagi Raja kita, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Amin Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau Raja di bumi dan di surga. Tidak ada satupun, satu kuasa apapun, virus apapun yang sanggup mengalahkan nama Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Setiap hati dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh hadirat-Mu Tuhan.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. We love you, Jesus. Oh, we worship you, God. Hallelujah. We love to see your face, oh God. For it is your heart. It is your heart to love your people. We just want to love you back. We just want to love you back, Jesus. Oh, we thank you. We thank you, Lord, for your goodness and mercy. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh hati kami penuh dengan penyembahan dan nyanyian. Kami sangat berterima kasih, Yesus. Ketika kami tersungkur di kaki-Mu dan menyembah, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kami melekat dengan-Mu, ya Tuhan.
Oh haleluya. Betapa kami merindukan tempat Maha Kudus-Mu saat-saat kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus, Kau layak. Selama-lamanya kami menyembah bersama-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi tenggelam di dalam kasih-Mu, Tuhan. Menikmati kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sebab di dalam Tuhan selalu ada anugerah dan mujizat. Selalu ada pemeliharaan yang terbaik dari Tuhan. Suara firman-Mu menuntun hidup kami, memuaskan jiwa kami, memberikan kami hikmat, dan memberikan kami hati untuk teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian dan hormat syukur kami hanya bagi Engkau Allah kami. Roh Kudus urapi kami. Berikan kami pengertian sorgawi. Dan pimpin kami terus. Setiap kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati dengan berkat-berkat sorgawi. Kami diberikan sebuah pencerahan daripada firman-Mu yang menuntun hidup kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan perkataan yang sederhana, supaya kami semua sama-sama boleh dibangun di dalam firman. Di dalam nama Yesus, kami semua mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Semua umat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom saudara. Senang sekali bertemu dengan Anda di dalam keadaan yang baik-baik dan sempurna di dalam kasih Yesus. Nah saudara, bersama kita akan belajar hari ini untuk sama-sama masuk di sebuah tuntunan Tuhan. Yaitu kita mau belajar untuk dibangun menjadi manusia rohani. Saudara, bersyukurlah bahwa Yesus, Tuhan kita, Dia membayar harga untuk kehidupan kita yang dahulu hidup dalam kesia-siaan. Tapi sekarang kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita bukan hanya diberikan sebuah kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelum kita ditebus oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau mengajak kita untuk terus dibaharui, dibangun di dalam manusia rohani. Karena saudara, sejak awal penciptaan manusia oleh Tuhan Allah sendiri, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Begitu sempurna, begitu baik, begitu indah. Dan saya sebut bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini disebut manusia
rohani. Karena hidupnya adalah bergaul dengan Tuhan. Mereka berbincang-bincang, mereka dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan manusia, manusia bersama dengan Tuhan. Betapa luar biasa. Nah saudara, sekali lagi ketika Tuhan menebus hidup kita, di dalam darahnya ada kehidupan, ada pembebasan dan penghapusan daripada dosa. Dosa saya dan saudara tentunya. Untuk kita boleh masuk di sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang kontras. Di mana kehidupan yang lama, yang tunduk kepada dosa dan hukum dosa, itu dipatahkan. Dan Alkitab menyebut ketika kita ditebus, ketika kita diberikan kehidupan, di dalam penebusan Kristus kita disebut manusia baru. Dan itu adalah manusia yang rohani. Nah sebelumnya saya akan bacakan di Efesus 4 ayat 21 mengatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Sekali lagi, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan ya sesungguhnya. Amin. Nah saudara, dengan tegas ayat firman Tuhan mencatat bahwa ketika kita diberikan penebusan yang cuma-cuma lewat darah Yesus, kita telah mengenakan manusia yang baru. Dan itu adalah sebuah ciptaan yang baru. Dan itu menurut kehendak Allah. Saudara, kehidupan yang kontras dengan kehidupan yang lama. Kehidupan yang dulu mendukakan hati Tuhan, tapi sekarang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita akan terus dibangun hari-hari ini untuk menjadi manusia yang baru. Untuk bisa terus hidup dalam kerajaannya. Untuk bisa menikmati pengaruh daripada kuasa kerajaan Allah. Di mana Raja kita adalah Yesus Kristus. Tuhan Allah kita yang hidup, yang terus memimpin kita. Dan doa saya, saudara dan saya, terus menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ada sebuah cerita di dalam Yohanes 11 yang akan saya bagikan, bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dan cerita di dalam Yohanes 11 mulai ayat 1 dan selanjutnya, saudara Anda bisa perhatikan bersama Alkitab Anda, kalau ada di handphone saudara, cellphone Anda, perhatikan bersama-sama. Bahwa Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Yesus mempunyai sebuah hati yang istimewa untuk keluarga ini. Karena itu dalam perjalanannya Tuhan kita Yesus Kristus melayani, Dia harus untuk mengunjungi keluarga ini. Nah, keluarga ini disebut keluarga Lazarus. Terdiri dari dua bersaudari dari Lazarus, namanya Maria dan Marta. Maria adalah yang lebih tua, Maria, dan adiknya Marta.
Nah, saudara, hari ini kita akan melihat dua kehidupan di mana mereka sama-sama dibangun. Mereka sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Mereka sama-sama belajar sebuah perjalanan rohani sampai mereka harus memutuskan untuk menjadi manusia rohani. Engkau dan saya, saudara, ketika kita ikut Yesus, ingat, Tuhan sudah bayar harga kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita semua wajib hidup sama seperti Kristus hidup, menyenangkan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara, doa kita hari-hari ini, kita harus menyenangkan Tuhan dengan hidup di dalam anugerah, dibaharui terus dari hari ke hari. Amin. Haleluya. Mari kita perhatikan, saudara, kehidupan daripada keluarga Lazarus ini kemudian akan mengalami sebuah kegoncangan, yakni ketika Lazarus sakit dan Lazarus harus mati, dan Lazarus melewati sebuah kehidupan sebagai seorang manusia yang fana. Dia harus end up kehidupannya, dan dia harus mati, dan dia harus dikubur. Nah, saudara dengar baik, setiap anak Tuhan di dalam kehidupan ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita berperang, ada waktunya kita berdamai. Dan selanjutnya, saudara, tetapi saudara, apa yang terjadi daripada kehidupan Lazarus ini, kita bisa belajar banyak, saudara. Nah, sebelum Tuhan Yesus singgah ke rumah Lazarus, keluarga Lazarus, dan akhirnya Yesus melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur. Bahwa Alkitab mencatat di dalam Lukas 10 ayat 38, ini background, ini adalah latar belakang daripada sebuah kehidupan di mana Tuhan boleh menemukan sebuah keluarga, sebuah kehidupan Lazarus, Maria dan Marta, kehidupan yang menyenangkannya. Demikian kata firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, dia komplain. Dia protes dengan Tuhan. Melihat kakaknya yang harusnya mensupport dia,
Loh, kenapa dia malah duduk dekat kaki Tuhan, tidak melakukan apa-apa? Secara manusia, dia protes. Dan dia katakan begini, Tuhan, seolah-olah mengatakan, Tuhan, masa engkau nggak melihat saya sibuk? Engkau terus ngomong-ngomong dengan saudaraku. Ayo Tuhan. Dan benar dia katakan demikian. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, saudara, hebat bahwa Tuhan harus memerintahkan Maria menurut kehendak daripada Marta untuk Maria supaya bisa membantu. Tetapi Tuhan menjawab begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas hikmat daripada manusia. Saudara, dia tahu segala isi hati dan pikiran kita. Bahkan dia tahu kesombongan hati saya. Dia tahu kesombongan hati manusia. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Only one that you need. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini adalah hal yang merupakan inti dan fokus daripada sebuah kehidupan yang harus dibaharui. Mari kita perhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan Marta. Itu ada di dalam Yohanes 11 ayat 20 dan 27. Nah, saudara, mari kita lihat bahwa dikatakan di sini bahwa Maria ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Marta, karena Marta menyongsong Yesus supaya Yesus cepat datang untuk menolong saudaranya sedang sakit. Alkitab mencatat bahwa Marta seorang yang aktif, dia lari, dia menyongsong Yesus. Tetapi Maria tetap tinggal di rumah. Ada sebuah percakapan dengan Marta yang begitu panjang, saudara. Nah, saudara, saya anjurkan Anda bisa membaca mulai dari ayat 20 sampai 27. Ini adalah percakapan dengan Marta. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ada sebuah percakapan dengan Maria. Nah, saya membacakan percakapan dengan Maria. Yesus bercakap-cakap dengan Maria. Yang akhirnya Maria, saudara, perhatikan di sini, di dalam cerita di mana Marta datang mencari Yesus, menyongsong Yesus dengan sekuat tenaga. Tentu saudara, itu juga bukan sebuah jarak yang dekat. Saudara, Maria dicatat, Maria tinggal di rumah. Tetapi ketika Marta kembali kepada Maria setelah bertemu Yesus, Marta berpesan begini. Dia katakan ayat 28. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, artinya Yesus, ada di sana dan ia memanggil ke engkau. Saudara, ada sebuah hal yang spesial bahwa bukan Maria yang mendatangi Yesus, tapi Yesus berpesan kepada Marta supaya Maria boleh datang untuk bertemu, dan Yesus memanggil Maria. Yang berikut kita akan lihat, ya. Nah, saudara, ada sebuah pelatihan. Mari kita renungan bersama. Ada pelatihan di mana kita boleh menjadi seorang manusia rohani, ya. Karena kehidupan kita mengikut Tuhan adalah sebuah ladang latihan, adalah sebuah sekolah kehidupan, saudara. Kalau kita perhatikan dengan baik, saudara, setiap kali kehidupan kita sehari-hari, bahkan yang detail pun, di sana Tuhan selalu berbicara. Amin. Mari kita buka hati kita. Tuhan berbicara lewat teman-teman kita, Tuhan berbicara lewat keadaan,
Tuhan bahkan berbicara lewat firman-Nya, lewat tegurannya. Dan itu disebut sekolah kehidupan. Dan ini tidak pernah berakhir sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Ada sebuah pelatihan. Nah, yang pertama mari kita perhatikan setelah nanti Anda juga baca berulang di rumah Anda masing-masing tentang percakapan dengan Marta. Maka Marta dicatat, Marta itu sibuk sekali melayani. Dan dicatat lebih jelas Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia menyibukkan, saudara, dari zaman dahulu ada yang namanya seksi sibuk. Jadi kerjaannya enggak tahu, pokoknya dia ada saja yang dikerjain. Tapi saudara, konteksnya sekali lagi, kita sedang dilatih untuk memilih kebebasan kita, supaya kita tidak menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang sia-sia. Marta adalah sebuah gambaran sisi kehidupan, di mana sebelum dibaharui, kita juga sama melakukan hal yang sia-sia. Tapi kita mau belajar pelatihan lewat hidup Maria. Maria adalah seorang pribadi yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Saudara, banyak orang hari-hari ini semoga waktu ajakan untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, waktu hamba Tuhan membagi-bagikan firman Tuhan lewat renungan dan sebagainya. Termasuk hari ini saudara, kita punya ibadah online, streaming service. Saya berdoa, Anda tetap memilih pilihan yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, supaya kita nantinya akan memilih sebuah bagian yang terbaik, yang tidak dapat digeser oleh siapapun, yakni kita punya hati diam di kakinya Tuhan. Amin. Maria adalah seorang yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Maria adalah seorang pribadi yang suka memberi. Maria adalah seorang pribadi yang mengorbankan sesuatu tanpa dia menghitung-hitung ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Dan tentu saudara, kalau Maria bisa melakukan sebuah pengorbanan dengan minyak mur, dengan sebuah ekspresi kasih kepada Tuhan, tentu saudara, ini adalah sebuah contoh di mana kita harus mengikuti sebuah teladan untuk memberi yang terbaik, memberikan sebuah penghargaan. Karena apa saudara? Penghargaan atau sebuah ekspresi cinta kita kepada Tuhan yang kita berikan itu mendeterminasi untuk menunjukkan bagaimana Anda berterima kasih dan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. So, saya senang ada sebuah lagu yang katakan bahwa kita juga mau belajar bersama. Seperti wanita mengurapimu, berdiam di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, perhatikan kepribadian daripada Maria. Bahwa Maria sejak dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, disaksikan oleh murid-murid dan Tuhan sendiri bersaksi bahwa dia telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka ini adalah sebuah tantangan buat kita. Di saat-saat sulit sekalipun, saudara, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetaplah mengasihi Dia, tetaplah memberi yang terbaik, tetaplah engkau menabur di dalam kerajaannya, sebab Tuhan akan datang dan melawat hidup kita saat Dia datang. Bahkan Dia akan membangkitkan hidup kita menjadi manusia yang lebih rohani lagi. Amin. Nah, setelah dilatih, saudara, setelah Maria dilatih, Marta dilatih, maka ada sebuah penampilan, performance. Nah, Anda kalau perhatikan percakapan antara Yesus dengan Marta, maka Marta ada sebanyak 4 kali dia menjawab atau mengemukakan pendapatnya, pandangannya untuk seolah-olah itu ada sebuah bantahan kepada apa yang dikatakan Yesus. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan berbagai cara, Yesus menjelaskan. Tapi kelihatannya, Marta adalah seorang yang pintar, yang mengetahui firman Tuhan. Tapi Yesus dengan sabar mengasihi Marta. Dan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Percayalah engkau akan lihat mujizat. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat. Saudara, mari kita berhenti untuk lebih banyak berkata-kata daripada untuk percaya pada Tuhan. Izinkanlah Yesus, izinkanlah firman Tuhan berbicara, dan firman Tuhan menguasai hidup kita. Supaya hidup kita akan terus dibaharui dari hari ke hari. Amin. Nah, sementara apa yang Yesus latih atas hidupnya Maria, ketika Maria memilih untuk duduk dengan dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan, dan Maria juga tidak pernah menyibukkan hidupnya dengan hal-hal yang tidak perlu, dia fokus pada Tuhan. Maka Maria hanya mengatakan sebuah kalimat, dia katakan, Tuhan, kalau engkau ada di sini tentunya saudaraku Lazarus tidak akan mati. Saudara tahukah, ketika Yesus berhadapan dengan Maria, Yesus tidak sanggup untuk berkata-kata apapun. Alkitab mencatat bahwa Yesus tergerak. Yesus hatinya maskul. Artinya hatinya begitu tergerak dan sangat simpati ketika melihat Maria menangis. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin melatih kita sampai kita keluar buah-buah, yaitu buah untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan perkara kepada Tuhan, sampai mulut kita jangan terlalu banyak untuk ngomong hal yang tidak perlu, tetapi kita mau menyembah Dia. Haleluya.
Yesus tergerak. Yesus tidak mengatakan kata-kata yang lebih lagi ketika menghadap Maria. Hati Yesus tidak tahan. Lalu Yesus menangis yang kedua kali melihat kesedihan Maria. Artinya saudara, ketika kita dilatih dan ketika kita mendapatkan sebuah rema dari firman Tuhan, bahwa lebih baik tinggal dekat kaki Yesus daripada kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kita khawatir, kita menyusahkan hidup kita dengan hal-hal yang lain, dengan perkara-perkara yang mungkin kita mau mencoba untuk mengkamuflase manusia, menipu manusia, untuk menyatakan bahwa kita lebih mulia daripada orang lain, kita lebih hebat, kita lebih kudus dari orang lain. Saudara, mari kita merendahkan hati kita. Tahukah Anda ketika Yesus menangis, Yesus mencurahkan kasih-Nya dan Yesus bertindak, yaitu Yesus katakan, di mana saudaramu dibaringkan, aku akan datang ke kuburannya. Dan di depan kuburan ada batu yang besar, dan Yesus katakan, buka, geser batu ini. Dan Yesus katakan, hari ini saudaramu akan hidup. Dan Yesus katakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Anda bisa melihat hasilnya, resultnya apa. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu ketika kehidupannya butuh pertolongan, butuh belas kasihan, butuh anugerah, butuh kasih, butuh kunjungan Tuhan, maka Yesus langsung datang. Bahkan hati Yesus sangat simpati dan Yesus ikut menangis. Tahukah saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan begitu penting? Tahukah saudara bahwa Yesus sendiri begitu rindu setiap kita boleh datang, walaupun dengan air mata. Dan kita tahu Dia adalah kebangkitan dan hidup. Izinkan Dia membangun manusia rohanimu dan manusia rohaniku, sehingga waktu Lazarus dibangkitkan, maka orang-orang memuliakan Allah. Orang-orang menjadi terkejut. Saudara, lihat, kalau seseorang dipulihkan, kalau seseorang dibangkitkan, dan seseorang menjadi manusia yang baru, manusia rohani, pasti hidupnya memuliakan Allah. Pasti mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Saya berdoa saudara, hidupmu dan hidupku menjadi surat Kristus dan keharuman. Karena Alkitab mencatat bahwa kita adalah surat Kristus, di mana kita harus tunjukkan kepedulian kita kepada sesama, kepedulian kita kepada sesama saudaramu, sebangsamu, kepada umat Tuhan di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Tunjukkan bahwa engkau adalah manusia rohani yang telah menerima belas kasihan. Dan Tuhan katakan, orang yang banyak diberi keampunan dan pengampunan, dia adalah orang yang lebih banyak akan melakukan kasih. Saya berdoa saudara, Anda jadi manusia rohani semua, dan saya juga mau belajar bersama. Amin. Maka saudara, banyak orang percaya kepada Yesus karena perbuatan daripada Allah. Yesus membangkitkan Lazarus, Maria menikmati hasilnya, Marta juga bersuka cita bahwa dia bisa belajar. Maria membuktikan bahwa dia telah memilih bagian yang terbaik, yakni pertolongan Tuhan pada tempatnya, pada waktunya, tepat pada waktunya. Dan sadarilah, kebangunan rohani, pertobatan itu hanya dilakukan oleh manusia rohani, manusia yang telah menerima kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita bersuka cita bahwa Tuhan selalu ingin bersekutu dengan kita.
Tuhan bahkan dikatakan, Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tapi mari kita menjadi seorang wanita yang suka diam dekat kaki Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus. Kami bersuka cita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami mau hidup terus dibaharui oleh firman-Mu dengan dekat dengan Engkau. Kami mau belajar seperti seorang wanita yang mengurapi-Mu ya Tuhan. Yang memiliki hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan anugerahkan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dilatih terus menjadi manusia rohani. Dan sehingga kami menghasilkan buah-buah penyembahan, buah-buah yang membawa pertobatan, buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama Allah, buah-buah yang membawa kebangunan rohani. Ya Tuhan, Yesus, Engkaulah sumber daripada pengharapan. Kami akan tetap setia. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau nyanyi bersama-sama saudara, bahwa kita akan sampai akhir. Kita akan menanti janji Tuhan. Kita akan melayani Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap, haleluya, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami taruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk terus dibaharui menjadi manusia rohani yang diciptakan menjadi penciptaan yang baru, di mana Kristus hidup di dalam kami. Kami dituntun terus oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun umat Tuhan berada, kiranya menerima anugerah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Engkau dikunjungi oleh Yesus,
Tuhan dan Raja-Mu. Engkau mendapatkan belas kasihan, Engkau mendapatkan perhatian yang khusus, Engkau mendapatkan mujizat, Engkau mendapatkan pemulihan, Engkau mendapatkan pengenalan Allah yang sejati, di mana hidupmu terus dibaharui dari hari ke hari, sehingga orang-orang akan melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Allah Bapamu, dan kemuliaan bagi nama Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau terus dipelihara sempurna di dalam kebaikannya. Dan angkatlah tanganmu saudaraku yang kekasih, dan terimalah berkat anugerah sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.